Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel, Dian Nova Arianti. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya, amin. Kali ini aku mau bikin kue jadul tradisional yang rasanya enak banget, tampilannya cantik, bahan dan cara bikinnya sangat mudah. Namanya kue sengkulun. Sengkulun ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Mau tahu kan cara bikinnya? So, tonton terus ya teman-teman video ini sampai selesai. Bantu support channel ini ya teman-teman dengan like, beri komentar yang positif. Yang belum subscribe, please subscribe dulu ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku berikutnya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan 3 wadah seperti ini. Lalu masukkan 400 gram kelapa parut, dimasukkan ke dalam 3 bagian wadah seperti ini. Untuk kelapa parutnya ini digunakan kelapa yang setengah tua ya teman-teman. Jadi kelapanya ini tidak terlalu tua ataupun terlalu muda. Dan usahakan untuk kulit kelapa yang bagian dalamnya ini dibuang ya teman-teman. Kalau sudah, lalu untuk kedua bagian dari kelapa parutnya ini ditambahkan pasta pandan dan juga pasta stroberi. Dan supaya warnanya lebih cantik, ini tambahkan juga pewarna makanan merah tua dan juga pewarna makanan hijau tua secukupnya saja ya teman-teman. Dan untuk kelapa parut yang sebagian lagi dibiarkan polos seperti ini saja ya. Kalau sudah, kelapa parut yang diberikan pewarna dan pasta ini diaduk sampai merata. Nah, supaya lebih higienis, jangan lupa gunakan sarung tangan plastik ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah, lalu ketiga bagian kelapa parut ini disisihkan dulu. Oke, kita lanjut langkah yang berikutnya. Siapkan wadah lalu masukkan 400 gram tepung ketan putih atau setara dengan 40 sendok makan tepung ketan ya teman-teman. Kalau sudah, lalu tambahkan 300 gram gula pasir atau setara dengan 18 sendok makan. Tambahkan juga setengah sendok teh garam halus, kemudian 2 saset vanili bubuk. Nah, kalau bahan keringnya sudah disiapkan semua seperti ini, lalu ini diaduk sampai merata. Nah, teman-teman, kalau bahan kering ini sudah dipastikan benar-benar sudah rata, kemudian siapkan 3 bagian kelapa parut yang sudah kita siapkan sebelumnya. Lalu bagi bahan kering ini menjadi 3 bagian, dimasukkan ke dalam kelapa parutnya ya teman-teman. Kalau bahan keringnya sudah, lalu ini diaduk semua ya teman-teman sampai merata. Jangan lupa untuk mengaduknya ini tetap gunakan sarung tangan plastik ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini perlu diperhatikan dalam mengaduk kedua bahan ini jangan terlalu ditekan-tekan ya teman-teman, tapi perlahan-lahan saja. Kalau ditekan, khawatir nanti ini memadat, dan kalau sudah memadat itu nanti matangnya tidak merata. Nah, untuk mengaduknya ini juga tidak mesti harus menggunakan tangan ya teman-teman, tapi bisa menggunakan pengaduk seperti ini. Nah teman-teman, ini untuk tekstur kedua bahannya seperti ini ya teman-teman. Ini berpasir dan juga tidak memadat. Oh ya teman-teman, ini ada tipsnya supaya lebih mudah merata dan teksturnya bisa berpasir, tidak memadat. Dipindahkan ke dalam wadah yang lebih besar seperti ini. Kemudian ini diaduk dengan cara diangkat seperti ini secara perlahan dan tidak ditekan-tekan ya teman-teman. Nah, kenapa aku tuh konsen dalam mengaduk-aduk ini ya teman-teman? Karena ini tuh kuncinya nanti ketika sengkulunnya matang itu dengan merata dan lebih lembut. Kalau sudah, lalu siapkan loyang. Kemudian olesin dengan minyak goreng secukupnya. Untuk bentuk dan ukuran loyangnya disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Nah, kalau sudah, lalu kita isi loyangnya ini dengan adonan sengkulun. Isi loyangnya sampai 3 lapis. Untuk lapisan yang pertama, ini kita isi dengan adonan yang berwarna merah, sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Oh ya teman-teman, supaya lebih mirip dengan bentuk bunga, bagian tengah loyang yang kosong ini bisa kita tambahkan dengan adonan yang berwarna lainnya. Kemudian untuk yang lapisan kedua, tambahkan juga adonan yang berwarna hijau sebanyak 2 sendok makan.
Dan untuk lapisan yang ketiga juga sebanyak 2 sendok makan untuk adonan yang berwarna putih. Oh ya teman-teman, perlu diperhatikan juga untuk meratakan adonan pada setiap lapisannya ini jangan ditekan-tekan ya, tetapi diratakan secara perlahan saja. Lakukan dengan cara yang sama sampai adonan sengkulunnya ini habis ya teman-teman. Nah teman-teman, ini semua adonannya sudah kita isi ke dalam loyang. Untuk isian sengkulunnya ini tidak apa-apa meninggi seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan ditekan-tekan ya teman-teman, biar nanti merata sendiri ketika dikukus. Karena kalau ditekan-tekan nanti matangnya tidak merata. Nah teman-teman, ini kue sengkulunnya siap untuk kita kukus. Oh ya teman-teman, sebelumnya ini aku sudah didihkan air ke dalam panci kukusan, lalu kukus kue sengkulunnya selama kurang lebih 45-50 menit. Ini dikukus di atas api kompor yang sedang. Oh ya teman-teman, kalau tutup kukusannya ini bentuknya ini datar, ini harus dilapisin dengan kain lap yang bersih, supaya uap air dari kukusannya tidak menetes ke kue sengkulunnya. Dan karena ini aku gunakan kukusan dengan tutup yang cembung, tidak perlu dilapisin dengan kain lap karena air yang menetes itu jatuh ke bagian pinggir dari kukusan. Nah teman-teman, ini kurang lebih sudah 50 menit, tandanya ini sudah matang. Lalu matikan api kompornya, kemudian sengkulunnya ini diangkat dan didinginkan. Dan sekarang coba kita sajikan kue sengkulunnya. Masya Allah, ini kue sengkulunnya cantik banget. Warnanya juga cantik dan sangat terang. Dan tadi aku udah cobain, jujur li teman-teman, ini rasanya beneran enak banget. Tekstur dari kue sengkulun ini juga sangat lembut. Ini manisnya pas, dan di sini juga ada rasa gurih, ada legit dari ketannya. Dan ini teman-teman juga bisa lihat kalau kue sengkulunnya ini matang merata dengan sempurna. Wah, teman-teman harus cobain ya resep kue sengkulun dari aku ini. Nah, teman-teman, ini aku kasih ide untuk jualan ya. Kue sengkulunnya dikemas dengan mika kue coklat seperti ini. Jangan lupa bagian tutupnya ditempel dengan stiker thank you supaya lebih menarik. Insya Allah kue sengkulun ini bakal laris manis. Oke teman-teman, silakan di-recook ya resep kue sengkulunnya. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bantu share ya teman-teman ke sosial media kalian lainnya. Terima kasih banyak ya teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.